Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajaria. Saya dari Universitas Cyber Asia. Kali ini akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi yang merupakan salah satu syarat UTS di semester ganjil tahun 2023-2024. Audit sistem informasi. Bagaimana audit teknologi informasi dilakukan? Berikan penjelasan Anda mengenai langkah-langkah atau tahapan dari audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi atau TI adalah proses sistematis yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi kontrol keamanan, efisiensi, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur dalam lingkungan TI suatu organisasi. Berikut adalah langkah-langkah atau tahapan umum dalam melakukan audit teknologi informasi, yaitu 1. Perencanaan audit. 2. Pengumpulan informasi dan pemahaman sistem. Kemudian evaluasi kontrol keamanan. 4. Pengujian sistem aplikasi. Kelima, evaluasi manajemen sumber daya TI. Yang keenam, evaluasi proses bisnis TI. Yang ketujuh, penilaian kepatuhan. 8. Pelaporan hasil audit. 9. Tindak lanjut dan pemantauan. Dan yang ke-10, audit berkala. Standar dan kerangka kerja audit teknologi informasi. Standar dan kerangka kerja audit teknologi informasi menyediakan panduan dan pedoman yang digunakan auditor untuk melaksanakan audit informasi dengan standar tertentu. Auditor TI menggunakan kombinasi dari standar dan kerangka kerja ini tergantung pada konteks audit, jenis organisasi, dan tujuan audit yang diterapkan. Pemahaman mendalam tentang standar ini membantu auditor dalam merancang dan melaksanakan audit TI yang efektif. Misalnya seperti COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Trade Advisory Commission. COSO mengembangkan kerangka kerja pengendalian internal yang dikenal sebagai Internal Control Integrated Framework yang memberikan panduan tentang bagaimana organisasi dapat merancang, menerapkan, dan mengelola sistem pengendalian internalnya. Kemudian COBIT, yaitu Control Objective for Information dan Release Technologies. COBIT merupakan suatu kegiatan yang dikembangkan oleh ISAKA, Informasi Sistem Audit dan Control Association, dan IT Governance Institute. COBIT merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi di organisasi. Standar dan kerangka kinerja audit teknologi informasi, yaitu ISO-IEC 27001 sampai 27002, International Organization for Standardization atau International Electronical Commission. ISO atau IEC 27001 adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi, sedangkan ISO atau IEC 27002 memberikan panduan praktis untuk implementasi kontrol keamanan informasi.
NIST Cyber Security Framework atau National Institute of Standards and Technology. Kerangka kerja ini dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan mengurangi risiko keamanan cyber. Ini mencakup kategori kerja inti: identifikasi, protect, detect, respond, dan recovery. ISA adalah International Standard on Auditing. ISA dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board atau biasa disingkat IAASB dan memberikan pedoman umum untuk pelaksanaan audit keuangan, termasuk audit aspek teknologi informasi. Standar dan kerangka kerja audit teknologi informasi, yaitu IACE International Standard on Assurance Engagement. Kemudian ISE memberikan panduan untuk penjaminan atau jaminan atas informasi tertentu di luar laporan keuangan. Ini mencakup ISA 34002 yang relevan untuk layanan yang disampaikan oleh penyedia layanan teknologi. Kemudian PCI DSS, yaitu Payment Card Industry Data Security Standard. Standar ini dikembangkan untuk meningkatkan keamanan informasi terkait dengan transaksi kartu pembayaran. Ini mencakup sejumlah persyaratan keamanan yang harus dipenuhi oleh organisasi yang memproses data kartu pembayaran. Kemudian manfaat keamanan cyber dan cara meningkatkan keamanan cyber di perusahaan. Beberapa manfaat keamanan cyber dan meningkatkan keamanan cyber di perusahaan antara lain perlindungan data sensitif, yaitu manfaat keamanan cyber melindungi data sensitif perusahaan dari akses yang tidak sah, pencurian, atau kerusakan. Kemudian cara meningkatkannya, implementasikan encrypted data, kontrol akses yang ketat, dan kebijakan pengelolaan identitas untuk melindungi informasi penting. Yang kedua, pemeliharaan reputasi perusahaan, yaitu manfaatnya keamanan cyber yang kuat membantu mencegah pelanggaran data dan insiden keamanan yang dapat merusak reputasi perusahaan. Cara meningkatkannya yaitu lakukan pelatihan keamanan bagi karyawan, terapkan pemantauan ancaman secara proaktif, dan bersiaplah dengan respon cepat terhadap insiden keamanan. Manfaat lainnya yaitu ketiga, ketahanan terhadap serangan, yaitu manfaatnya keamanan cyber membangun ketahanan terhadap berbagai jenis serangan cyber seperti malware, ransomware, dan serangan phishing. Cara meningkatkan, terapkan sistem deteksi dan pencegahan ancaman, perbarui perangkat lunak secara berkala, dan lakukan uji penetrasi secara rutin. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Manfaatnya keamanan cyber membantu perusahaan memenuhi persyaratan keamanan data yang diatur oleh undang-undang dan regulasi. Cara meningkatkannya, audit kepatuhan secara berkala, perbarui kebijakan keamanan sesuai perubahan regulasi, dan lakukan penilaian risiko secara rutin. Manfaat yang kelima yaitu pemeliharaan produktivitas. Manfaatnya keamanan cyber yang efektif mencegah gangguan layanan dan serangan cyber yang dapat mengganggu produktivitas karyawan. Cara meningkatkannya, lakukan pemantauan jaringan secara aktif, terapkan solusi anti malware, dan lakukan latihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Yang keenam, perlindungan dari
pencurian properti intelektual, yaitu manfaatnya keamanan cyber melindungi properti intelektual perusahaan dari pencurian atau eksploitasi oleh pihak yang sah. Cara meningkatkan: terapkan kebijakan keamanan untuk mengelola akses di informasi penting, gunakan tanda air digital dan pantau aktivitas yang mencurigakan. Demikian penyampaian materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.